female reproduction. Sama seperti laki-laki, ada genitalia externa dan genitalia interna. Ya, externa yang kelihatan dari luar, mulai dari mons pubis, labium mayor, labium minor, kemudian celahnya ini namanya vestibuli vagina, ya. Kemudian di sini nanti ada klitoris, ya. Kemudian ada glandula vestibuli mayor, ya. Kemudian glandula vestibuli minor nggak kelihatan, ya. Itu yang kelihatan dari luar. Labium mayor ini homolog dengan skrotum. Klitoris homolog dengan testis. Penis. Ya, ovarium dengan testis nanti, ya. Kemudian glandula Bartholin dengan bulbo urethralis copper, ya, homolog. Ini muskulusnya ada musculus piriformis, kemudian coccygeus, kemudian sekitar ini adalah levator ani, ya. Levator ani ada 3, iliococcygeus, ischio-coccygeus, dan bulbo rectalis, ya. Ilio dari ilio ke koksik, ya. Ischio dari ischium ke koksik, pubis ke rektal, ke rektum, rectalis, ya. Kemudian kalau ini iliacus, ini psoas mayor dan psoas minor. Ini adalah iliaca communis, ini yang eksterna, ini yang interna, ya. Interna ini yang masuk ke dalam dan organ-organ reproduksi yang interna, yang eksterna nanti lanjut ke femur. Di depan ini musculus bulbo spongiosa sama, yang ini ischio cavernosa, ini transversus perineum superficial, ya. Terus yang kotak ini levator ani. Ini ya sama ya, levator ani semua ini. Kemudian interna mulai dari uterus. Uterus bentuknya seperti buah pir yang terbalik. Bagian-bagiannya ada fundus, corpus, isthmus yang mirip seperti pinggang itu, ya. Kemudian cervix, ya. Nah, di dindingnya sendiri ada 3 lapis, ya. Endometrium, myometrium, perimetrium, ya. Endometrium tebalnya nanti mengikuti siklus menstruasi, tergantung dari hormon progesteron dan estrogen, ya. Sesuai dari kalau nanti pas ovulasi itu kan mempersiapkan untuk kehamilan, ya. Progesteronnya yang dikeluarkan, nah itu pro pendukung gestasi itu kehamilan, ya. Hormon yang mendukung kehamilan. Jadi dia mempersiapkan supaya kavum uterusnya ini, dalamnya ini namanya kavum uterusnya itu, endometriumnya tebal, banyak pembuluh darahnya untuk mempersiapkan nidasi. Nidasi itu tertanamnya itu janinnya itu, ya. Nah, kalau 14 hari tidak terjadi kehamilan, maka corpus luteumnya berubah jadi corpus albican, ya. Progesteronnya turun, endometriumnya rontok, ya, jadi menstruasi. Kemudian ini kavum uterus, ini adalah ujungnya ini adalah cervix, tengah-tengahnya ini adalah canalis cervicis, ya, canalis cervicis. Cervix sendiri ini nanti masuk ke dalam vagina, ya. Bibirnya ini namanya portio, ya. Sedangkan ini samping-sampingnya ini, ya, samping-sampingnya ini adalah fornix, ya. Kalau dari potongan sagital begini bisa kelihatan fornix posterior yang lebih dalam dan fornix anterior yang lebih dangkal, ya. Tapi kalau dari potongan gini koronal nanti akan kelihatan fornix lateral kiri kanan yang sama,
ya. Kemudian tuba Fallopi ya atau salving terdiri bagiannya mulai dari ujung yang seperti trompet, ada fimbriae-nya ya, fimbriae ini yang seperti jarinya itu. Kemudian lanjut dengan bagian yang ampula yang lebar dan panjang. Kemudian yang menyempit di sini ini lebih sempit itu ismus. Sesudah itu ada yang tertanam di uterusnya pars uterina ya. Nah, nanti kalau ovulasi, ovarium ini mengeluarkan ovum, nanti akan ditangkap oleh fimbriae ya. Tangkap oleh fimbriae, terus nanti ovumnya akan menunggu di ampula. Jadi proses fertilisasi itu terjadi di ampula. Nah, setelah terjadi fertilisasi akan mengalami sigot, penyatuan DNA-nya, terus nanti tumbuh ya, 2 sel, 4 sel ya, morula, blastula dan seterusnya, sambil dia jalan menuju ke kapum terus. Kalau wanita ini sering infeksi ya, vaginitis, terus juga infeksi adnexa. Adnexa ini salving, dan ini salvingnya ini namanya adnexitis ya. Kalau infeksi tuba, salvingitis ya. Nah, ini mukosanya akan sering jadi sikatrik ya, jaringan parut. Jadi yang harusnya lubangnya, lumennya itu halus, jadi perjalanannya sigotnya ini ke kapum uteri lancar, itu bisa terhambat ya. Sementara dia kan membesar terus. Nah, nanti bisa terus akhirnya nyangkut di sana, nyangkut di tuba, terjadi kehamilan ektopik, terjadi kehamilan tuba. Nah, tapi tuba tidak dirancang untuk mekar seperti terus, biasanya 2 bulan terus mengalami keguguran ya. Jadi kehamilan ektopik terganggu, pecah. Nah, kemudian ovarium kiri kanan, tuba juga tuba Fallopi kiri kanan ya. Ovarium juga sepasang kiri kanan homolog dengan testis. Kemudian ada ligamen yang menghubungkan dengan ovarium dengan uterus, itu ligamentum ovarii proprium. Kemudian menghubungkan ovarium dengan dinding abdomen, itu ligamentum suspensorius ovarii ya. Kemudian uterus sendiri ini ada banyak ligamen ya. Ini yang seperti tali di atasnya tuba, ini teres uteri ya, kiri kanan. Kemudian nanti di sekitar ismus itu nanti ada ligamentum cardinale, tapi di sini tidak jelas ya, cardinale. Terus yang lebar ini ya, lebar ini broad ligament atau plicalata ya. Kemudian vagina ya, vagina ada rugenya. Kemudian ya cuma ini cervixnya masuk ke dalam vagina ini aja, dan posisinya ini adalah antefleksi dan anteversi ya. Nanti kan penisnya ini melengkung masuk di sini, sehingga ketika ejakulasi spermanya akan disemprotkan persis di ujungnya, di kanalis cervicis. Ini yang akan memudahkan untuk terjadinya kehamilan ya. Tapi kalau posisinya dia ini jadi spermanya nanti akan berusaha berenang menembus kanalis cervicis masuk ke kapum uteri, terus dia juga berenang melalui tuba ya. Nggak tahu yang kanan atau kiri, dia pokok berenang aja. Umurnya sperma sehari 24 jam ya. Kalau misalnya dia tiba duluan di ampula, nunggu 24 jam enggak ada ovulasi, ya mati ya, terus diserap. Atau kalau ovumnya sudah menunggu di sana, ovumnya ini bisa nunggu 2 hari ya. Nah, ini yang nanti bisa untuk program untuk secara teori bisa untuk mengatur jenis kelamin anak ya. Kalau pas masa subur, pas ovulasi,
hubungan, maka sperma yang mengangkut Y, ya, kromosom Y, itu renangnya lebih cepat. Jadi dia akan sampai duluan ke ampula. Pantes Ya. cowok. Tapi kalau cowok cepat, tapi matinya ya cepat. Jadi kalau dia sudah nyampe, nunggu, tidak ada ovum, nunggu 1 hari mati. Ya. Nah, tapi yang cewek ini dia lebih tahan. Ya, hari kedua, kalau ovum ya belakangan. Nah, ini nanti kalau sudah ngumpul ya, kalau cowok duluan ya pasti menang cowok. Tapi kalau misalnya sudah tersusul oleh yang X ya, Y sama X. Kalau tengkar cowok sama cewek menang mana? Cewek dong. Cewek. Ras terkuat di dunia. Nah, jadi nanti menang Y, menang X jadi cewek. Ya. Oh, gitu. Tuh. Terus apa lagi? Dok, kalau anak kembar Anak kembar itu kan nanti ada 2, ya, kembar monosigot atau kembar disigot. Jadi sigotnya itu 1 membelah, itu nanti akan jadi kembar identik, ya. Kalau cowok ya cowok, cewek ya cewek dan mirip, itu kembar monosigot. Kalau kembar disigot, jadi ada 2 pembuahan, ya. Jadi dia ovulasi. Terus ada 2 pembuahan. Jadi 2 sel telur, 2 sel sperma. Nah, itu bisa enggak mirip. bisa cewek-cowok juga. Bisa cowok cewek gitu, tapi Untuk waktu beda. yang tepat Berarti nggak tengkar dia. Hah? kalau bisa punya anak kembar itu bayi. Berarti nggak bertengkar. Biasanya turunan Dia ya. mengalah. Aku ngalah. Biasanya genetik. Ya, Diserap sama aku. bisa aja ya, genetik. Terus atau program yang memang dia pakai obat untuk merangsang ovulasi. Ya, akhirnya Mau pakai kebanyakan ya ovulasi. Harusnya normalnya ovulasinya kan 1. Ya, kita tidak tahu yang kanan atau yang kiri, gantian atau tidak tahu. Ya. Oke, terus ini antara uterus dengan rektum, ini cekungannya ini kan tertutup oleh peritoneum toh. Ini semua juga tertutup oleh peritoneum. Ini namanya excavatio recto uterina ya, atau cavum 12. Sedangkan kalau yang depan ini antara vesico uterina. Jadi yang depan ini adalah Vesiko. excavatio vesico uterina ya. Kalau terjadi kehamilan ektopik yang terganggu perdarahan, biasanya nampung di sini, di cavum 12 ya. Ya, terus juga ukuran panggul ini juga menentukan apakah nanti bayi bisa lahir per vagina atau enggak ya. Ada diameternya, anteroposterior, diameter transversal ya. Bisa dipakai USG atau juga dipastikan dengan vaginal luce ya. Masukkan 2 jari ke sini ya. Terus dokternya akan berusaha meraba ini promontorium ya, antara L5 dengan S1 ini kan ada yang nonjol Jauh banget. promontorium terus ya. tangannya masuk. Terus dia akan berusaha meraba batas kiri kanannya ini ya. Oke. Marcel, udah ya. Berapa bayaran dokter? Ya, terus kalau dibuka, bentar, 1 sisi aja. Gampang. Tapi nanya nggak lah. Alah, Tanya dok, bentar itu. bener iki ya? Di situ lah. Iya itu, gini. Bener kan? Gini. Ini dah, bener kan? Iya. Ini kan sama ini. Iya, ini kan Iya kan? kambingnya. Ada. Ini uretra. Ini kan udah. Tapi ditolak. Oh, Lucu ya.
Ditolak loh. Bosan kali dokter. Coba. Ini aja. Oke. Wes ya. Berarti sebentar. Yang ini. Ya, ini rectum anus ini kan anterior. Ini anteriornya sini, ini posterior ya. Ini labium majus, labium minus, OUE, ostium, uretra externum. Ini ostium, uretra internum. Ini rugae vaginalis ya. Terus ini trigonum vesicalis rotadi. Ini adalah vagina. Masuk ini introitus vagina. Ya, introitus vagina. Introitus vagina masuk sini. Ini portio vaginalis. Ya, portio vaginalis. Ini fornix vaginalis yang anterior, yang lebih dalam posterior. Ini OUE, ostium uteri externum. Ini OUI, ostium uteri internum. Antara externum dan internum berarti cervix uteri. Yang pinggangnya baru isthmus uteri. Ini cavum uteri ya, ada 3. Endometrium, myometrium, perimetrium ya. Yang ini adalah spasium prevesicalis, yang ini excavatio vesico uterina, ambil nama depannya. Yang ini adalah cavum Douglas atau excavatio uteroretalis. Ini aja, ayo ke. Nah, kalau yang ini C. Ini kan uterus. Ya, ini rectum anus, berarti ini cavum Douglas. Ya. Semua yang kuning itu adalah ligamentum latum. Broad ligamen, ligamen latum, ligalata sama atau mesocervix atau mesouterina boleh. Nah, yang ini lihat, ini adalah tuba fallopi. Bagi jadi 4 ya, pas uterina, isthmus, ampulla sama fimbre. Fimbre yang paling dekat dengan ovarium. Yang ini adalah ovarium yang kuning ya. Ini adalah ligamentum ovarii proprium. Yang di sini, yang asli nempel di sini ligamentum suspensorii ovarii. Ada 2, suspensorii ovarii sama ligamentum ovarii proprium. Suspensorii ovarii yang ini ya, ovarii proprium yang di sini. Jadi yang dekat dengan dinding sama dekat yang sama uterus. Yang dekat sama uterus ovarii proprium ya. Oke, yang ini apa? Arteri iliaca communis, iliaca externa sama iliaca interna yang nanti sini ya. Ini apa? Ureter. Ya, ureter nanti masuk ke sini. Enggak, ini ureter ini ya, teres uteri ya. Kalau yang ini ligamentum cardinale. Ya, cardinale itu yang nempel sama isthmus. Yang teres uteri yang di atas ini, yang dekat sama fundus. Yang kuning semua ligamentum latum. Ya, ayo kita dapat ya. Yo, wah susah banget sih ini. Enggak susah. Ya, lihat ini dulu. Yes. Ini posisi begini. Kalau ini posisi dipotong begini. Jadi uterusnya ini. Ini uterus, ya. Ini uterusnya. Oh wow. Ya, ini vesika urinaria. Oh ya, ini vesika urinaria, ini uterus, yang ini rectum anus. Karena ini levator ani, ya. Sphincter ani. Oke, kan begini. Oke? Nah, jelas ya. Oke, saya mulai ini dulu. Oke. Ini labium majus. Ya, ini labium minus. Labium majus, labium minus, frenulum klitoris, gland klitoris. Ya, ini ada 2 lubang. Lihat. Ya, satu. Ya, 1, 2. Oke ya. 1 yang atas ini masuk ini. Sama ini sama masuk. Oke? Yang ini OUE, orificium uretra externum. Yang ini introitus vagina. Yang ini vestibulum vagina. Vestibulum itu cekungannya. Ya. Jadi ini adalah vestibulum. Vestibulum harus digambar nanti kalau ujian. Ya, kalau nggak digambar nggak boleh. Jawabannya nggak pas. Ini OUE. Yang ini adalah introitus vagina. Ya, introitus vagina. Jadi ini adalah OUE, orificium uretra externum.
Ini adalah, ini kan luar, ini kan yang kuning ini sebetulnya dari luar ini. Yang biru ini dari luar ini sudah introitus vagina. Jadi mulai klitoris ke sini. Jadi kayak danau itu tepinya danau itu adalah vesibulum vagina. Dalamnya danau baru introitus vagina. Jadi bisa bedakan ya. Terus ya, oke ya. Ini sudah foto dulu. Foto dulu. Tapi sebelum saya pindah. Oh yo, maaf banget. Kok Jangan keluar ya. Nanti dikira aneh-aneh gitu. Oke? Wes? Oke, sudah? Nah, sekarang lihat dari dalam. Lihat dari dalam. Sebentar deh. Nah, 1, 2, ini 3, ya. 1, 2, 3. Gini, oke? Ini vesika urinaria. Ini uterus. Oke? Ini rectum anus. Oke? Kalau dari samping ini vesika urinaria. Ini adalah uterus, oke? Ini rectum anus, oke? Sama dengan ini. Ini oto ya. Vesika urinaria, uterus, rectum anus. Berarti ini excavatio vesiko uterina. Yang ini cavum Douglas. Cavum Douglas itu di belakang uterus. Oke? Nah, yang ini vesika urinaria, ya. Ini trigonum vesicalis leotardi. Jadi ada 1, ya, 2, 3. Ada 3 lubang. Trigonum vesicalis leotardi. Karena menemukan leotardi, ya. Jadi ini ureter. Oh, ureter. Ya, ureter OUI, ostium urethra internum. Ya, membentuk bentukan segitiga. Namanya trigonum vesicalis leotardi. Trigonum vesicalis boleh, ya. Oke. Nah, ini vesika urinaria, oke? Di belakangnya ini adalah ureter tadi ya, ini ureter dextra misalnya. Berarti yang satu ini adalah ureter sinistra, oke? Nah, terus ini adalah uterus, ya. Ini excavatio vesico uterina, ya. Ini adalah uterus terdiri dari fundus, ya, fundus, kemudian korpus, kemudian cervix uteri. Yang pinggulnya ini kan bentuk pinggul, kayak pinggang toh. Kayak ini kan pinggang. Ini usmus uteri, ini cervix uteri. Cervix uteri dibentuk oleh OUE dan OUI. Ostium uteri externum dan ostium uteri internum. Ini baru cervix uteri. Ini cavum uteri, ya. Ini cavum uteri. Jadi perimetrium, myometrium, endometrium. Kan 3 toh lapisannya, oke? Nah, kalau lihat ini, nah, ini baru tuba fallopi, ya. Ini ovarium. Ini ovarium, oke? Ini ovarium. Ini ovarium yang kecil, lihat ini ovarium. Ini ovarium. Oke? Ini tuba fallopi. Ini tuba fallopi, ini fimbrenya. Ya. Ini yang ampula. Tapi ujian tidak boleh nyebut ampula tuba fallopi, enggak. Tapi pasti dijawab tuba fallopi saja. Karena margonya enggak jelas. Enggak boleh, enggak jelas. Margonya teori. Berarti kalau misalnya gini, jadi yang diikat ini jawabanmu tuba fallopi gitu. Oke. Kalau ini ovarium. Cuma ada 2 itu aja berarti ya, Dok? Ya, ini ovarium, tuba fallopi. Ini beda lagi. Lihat, ini kan ovarium. Iya. Ini kan sini sama sini. Ya. Kalau yang diikat dekat sama uterus berarti ligamentum ovarii proprium yang ini. Ya. Kalau yang ini yang dekat sama tuba fallopi tadi kan, fimbrenya kan ini fimbrenya. Berarti adalah ligamentum suspensorii ovarii. Beda? Tahu bisa beda kan? Berarti kalau saya ada ini sama ini ya, Dok? Yang ini sama ini. Yes, foto C. 1. Juga. Kalau yang ini kan tepi-tepinya. Lihat. Saya balik ya. Saya balik gini ya. Nah.
Ini ligamentum cardinale. Ini kan di ismus, yang nempel di ismus ligamentum cardinale. Ya. Nanti kalau ini sebetulnya sampai ke ovari, sampai ke atas kan begini. Ini ligamentum cardinale, yang ini ligamentum suspensori. Enggak. Ini ligamentum cardinale saja. Yang sebelah-sebelahnya ini sudah broad ligamen. Ya, karena nggak jelas. Nah, ligamen mesti pakai yang ini. Oh, tadi ligamen pasti pakai itu. Ya. Yang ini nggak mungkin keluar ligamen. Bisa aja keluar, tapi nggak jelas. Cuma ini loh cardinale. Boleh bisa diping nggak dok? Ya. Itu kardinal loh. Yang Iya, ini. ligamentum cardinale kan ada. Iya. Cardinale yang di ismus pokoknya. Iya. Cardinale saja, nggak ada vas ismus uteri. Ya. Kalau yang ini sama OE ya. adalah tuba fallopi. Oke, yang ini fundus uteri, yang ini corpus uteri, yang ini adalah ismus uteri. Jadi tolong nanti teliti ya, kalau jawab teliti karena dipindah beda jawaban. Jadi ujian jawab. Terus. Ini harus lihat yang atas sama bawah. Ini yang atas, Dik. Karena ini anus, ya. Ini klitorisnya di sini. Ini labium majus, ini labium minus. Ini adalah uterus yang mengalami prolapsus uteri. Jadi uterusnya turun melorot kayak pelembulan. Kenapa ini dok? Bisa karena dia bolak-balik melahirkan. Oh. Jadi kendor. Berarti ini pelvic floor-nya harusnya sudah turun ya? Sudah turun ini. Oh, berarti inkontinent masih. Iya. Oh, ini Peranaan yang sokani. turun itu apa ya dok? Kalau peranaannya yang turun itu? Nah, ini prolapsus uteri. Ini sokani kita. Iya ini kasusnya. Oke? Beres? Udah. Bukti grafika. Iya.